Assalamualaikum pemirsa Fatwa TV. Jumpa lagi kita di program Fikih Praktis Ilmu Waris bersama Ustadz Nizar Sa'ajabal. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kita ketemu lagi Ustadz di program Fikih Waris Ilmu Waris. Alhamdulillah. Untuk itu ada beberapa pertanyaan yang sudah masuk nih di redaksi. Dan sambil menunggu penelpon yang akan telepon, oh ya pemirsa, jangan lupa kali ini episode Fikih Praktis Ilmu Waris terima telepon interaktif di nomor 021 2123 2333. Saya ulang ya. 021 2123 2333. Nah, itulah nomor telepon untuk berbicara langsung atau konsultasi langsung dengan Ustadz Nizar Sa'ajabal. Baiklah Ustadz, kita mulai aja ya Ustadz ya. Boleh. Nah, bismillah. Ini ada pertanyaan yang masuk di pesan singkat Ustadz di WhatsApp ya. Seperti ini Ustadz. Assalamualaikum Ustadz. Ibu saya punya abang tapi sudah meninggal. Dia punya istri 2. Pertanyaan saya pada Ustadz adalah nenek saya meninggalkan 2 bidang sawah. Itu pun bukan pembelian nenek. Peninggalan dari nenek sebelumnya. Kalau bagi kami suku Minang di Padang. Dan bagi kami suku Minang, sawah ini jadi milik perempuan. Tidak boleh dijual, hanya boleh ditanami saja, maksudnya dikaryakan gitu, digarap gitu ya Ustaz ya. Kemudian selama ini saya dengan hasil sawah saya itu saya kasih kepada siapa yang susah hidupnya, ke saudara yang susah hidupnya gitu. Terus kemudian bagaimana nih dengan aturan-aturan seperti ini Ustaz? Jadi hanya diwarisi untuk perempuan gitu, kan padang perempuan seperti itu. Oke, tapi sebentar dulu Ustaz. Ini ada telepon masuk Ustaz. Monggo. Nah, kita tunda dulu yang tadi Ustaz ya. Monggo, siapa yang telepon? Dari mana? Dari Ummu Jihad. Ummu Jihad. Iya. Ya, Ibu Jihad gimana? Assalamualaikum warahmatullahi Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, kami ingin bertanya mengenai warisan. Silakan Ummu Jihad. Iya. Begini Ustaz, ada ini permasalahan di ya meninggal. Putus-putus. Ya, halo Ibu. Mohon diulangi lagi Ibu. Dikecilkan. Seorang ayah dia meninggalkan harta warisan. Ya. Ya, terus Bu, baik Bu. Ulangi Bu ya, ulangi ya Bu. Ya, seorang bapak A meninggal dunia, meninggalkan harta warisan. Ya. Nah, setelah itu dia mempunyai anak angkat 2 orang. Anak angkat ya. Iya, anak angkat 2 orang. Nah, sewaktu bapak A ini meninggal, harta warisan ini belum dibagi, istrinya masih hidup. Nah, belum dibagi harta warisannya. Nah, setelah itu istrinya meninggal dunia. Nah, setelah istrinya meninggal dunia, barulah anak angkat sama keponakan-keponakan suaminya ini ingin membagi. Nah, sekarang terjadi kebingungan. Ya. Karena pembagiannya nggak tahu harus berapa dan bagaimana begitu, Ustaz. Baik ya Bu. Iya. Ummu Jihad di Padang ya Bu ya. Iya, Bu. betul Ustaz. Terima kasih Ummu Jihad atas pertanyaannya. Iya, sama-sama Ustaz. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Menjawab pertanyaan dari Ummu Jihad ini menarik sekali ya. Sebelumnya terima kasih atas berembuk diskusi ya di acara kita malam hari ini. Alhamdulillah. Kasus seorang suami meninggal, nggak punya anak, tapi punya anak angkat, kemudian punya istri,
Ya. Setelah itu kemudian punya ponakan-ponakan ya. Ya. Lalu siapa ahli warisnya sebetulnya? Ahli warisnya adalah pertama istrinya. Walaupun setelah itu istrinya wafat ya. Walaupun setelah itu istrinya wafat, itu tidak ada masalah. Artinya tidak menggugurkan hak dari si istri itu ya. Tidak menggugurkan haknya dia. Gitu. Ya, tetap dapat bagiannya ya Ustaz. Ya, dia tetap dapat bagiannya. Kenapa? Karena istri ini hidup. Ya, istri ini hidup di Ketika saat bapak meninggal. di saat suaminya meninggal. Ya, ya. Jadi istrinya tetap dapat haknya. Istrinya dapat 1/8 dari total harta peninggalan. Ya. Kemudian karena tidak ada ahli waris yang lain, maka yang berhak mendapatkan di sini adalah ponakan-ponakan laki-laki dari saudara kandung laki-laki. Jadi perhatikan Ummu Jihad, ponakannya bukan semua ponakan, tapi ponakan laki-laki dari saudara kandung laki-laki saja. Ya, berapa bagiannya? Mereka ngambil, mohon maaf, saya salah, mohon maaf Ummu Jihad. Istrinya mendapatkan 1/4. Ya. Istrinya mendapatkan 1/4 karena dia tidak memiliki anak. Ya, mohon maaf Ummu Jihad. Istrinya mendapatkan 1/4 karena tidak memiliki anak. Nah, maka sisanya 3/4-nya diberikan kepada ponakan laki-laki dari saudara kandung laki-laki. Gitu. Adapun anak-anak angkat, mereka tidak mendapatkan warisan karena anak angkat ini ya bukan anaknya sendiri, anaknya orang lain. Ya, jadi karena anak angkat ini anaknya orang lain. Ya, jadi mereka tidak mendapatkan apa-apa. Apa solusinya dengan anak angkat ini? Jadi saya ulangi lagi, istrinya yang meninggal tadi 1/4. Ya, 1/4. Kemudian sisanya diberikan pada ponakan laki-laki dari saudara kandung laki-laki, dibagi rata. Adapun anak angkat, mereka tidak mendapatkan warisan sama sekali. Anak angkat tidak mendapat warisan. Kemudian hak dari si istri yang sudah wafat ini 1/4 diberikan kepada ahli warisnya si istri. Siapa? Bisa jadi ada orang tuanya, bisa jadi saudara-saudara kandungnya, bisa jadi ponakannya dia juga akan ada gitu ya, ponakan laki-laki dari saudara kandung laki-laki. Jadi apa solusi untuk anak angkat? Solusi untuk anak angkat adalah yang difirmankan oleh Allah, فَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ ulul qurba wal yatama. Ketika Anda membagi warisan, di situ ada kerabat yang bukan ahli waris, ada anak-anak yatim mendengar semua di situ, maka farzuquhum, kasihlah bagian dari mereka ya. Kasih bagian ya, kalau bahasa kita uang dengar, uang keluarga, biar tidak terjadi keributan, tidak terjadi saling iri, kenapa dia dikasih, kenapa saya tidak dikasih ya. Itu jawaban saya kepada Ummu Jihad, semoga bisa difahami dengan jelas. Alhamdulillah, seperti itu ya. Jadi anak laki-laki dari saudara laki-laki ya, seperti itu kuncinya ya. Ponakan laki-laki dari saudara laki-laki ya. Walaupun istri sudah meninggal juga dapat ya ternyata haknya. Oh ya. Baik, dari operator tadi ada tambahan sepertinya dari Bu Jihad nih, Bu. Oh ya, silakan. Bu. Afwan Ustadz. Ya, silakan Ummu Jihad. Bu. Silakan. Dari pihak, ada tambahan Ustadz dari pihak istri. Ummu Jihad, maaf ya, bisa dikecilkan televisinya mungkin ya? Udah ya? Ya, dikecilkan. Jazakallah. Baik. Dari pihak istri itu ada memiliki saudara kandung seayah, laki-laki 4 orang. Ya. Sekandungnya ada nggak Ummu Jihad? Yang sekandungnya sudah meninggal, tapi anak dari saudara kandungnya itu yang jadi anak angkatnya 1 orang.
Ya. Ya, saudara kandungnya laki-laki punya anak itu yang diangkatnya 1 orang, tapi saudaranya itu sudah meninggal. Ya. Nah, yang saudara seayahnya dia punya saudara 4 orang laki-laki, 1 perempuan. Orang tuanya jadi- masih ada tidak? Orang tua sudah meninggal, Ustadz. Oke. Ya, jadi yang saudara kandung istri ini, saudara seayah istri ini ingin tahu juga apakah dia juga mendapat hak atau tidak, begitu yang 4 orang tadi yang saudara. 4 orang laki-laki. Ya. Terima kasih Ummu Jihad. Jazakallah, Ustaz. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Baik. Jadi sekarang bagaimana menghitung warisan dari si istri yang sudah wafat? Ya, tadi istri mendapatkan hak dari suaminya. Kenapa istri dapat hak dari suaminya? Saya ulangi lagi, karena si istri ini hidup di saat suaminya wafat. Ya, karena warisan tak kunjung dibagi-bagi, maka takdir Allah tiba kepada si istri ini, yaitu si istri wafat meninggal dunia. Berarti si istri ini tetap mendapatkan haknya. Karena tak punya anak si pewaris, maka si istri mendapatkan 1/4. Oke, lah jatah isi 1/4 ini diberikan kepada siapa? Nah, dalam kasus Ummu Jihad, si istri ini ternyata memiliki saudara laki-laki 1 ayah. Nah, mereka inilah yang menjadi ahli waris dari si istri. Jadi 1/4 haknya si istri. Bisa jadi si istri juga memiliki harta-harta yang bersifat pribadi, ya. Maka digabungkan harta pribadi si istri dengan jatah dia dari suaminya, dicampur jadi 1, diberikan kepada saudara-saudara kandung, saudara-saudara seayah laki-laki semua. Bagaimana? Dibagi rata kepada saudara laki-laki seayah. Karena dia tak punya saudara kandung, maka saudara seayah inilah yang mendapatkan haknya. Wallahu a'lam. Nah, seperti itu ya, Ummu Jihad di Padang ya. Baiklah. Nah, Ustaz, sambil menunggu telepon lagi yang masuk, kita lanjutkan yang tadi nih, Ustaz. Sudah sempat kita baca tadi nih. Adalah yang tadi kasus harta pusaku, harta pusaku. Ya, orang Padang menyebutnya ini harta pusaku kan? Iya betul. Iya, itu orang Padang kan, harta pusaku. Jadi harta pusaku ini kalau saya tidak salah persepsi kan, harta pusaku ini harta yang ditinggalkan oleh neneknya dulu, bukan neneknya yang ini, neneknya yang dulu. Ke atas. Kalau orang Jawa bilang mbah-mbahnya dulu, neneknya yang dulu kan. Nah, kemudian nenek yang dulu wafat, dikelola jatuh kepada cewek lagi, anaknya, kemudian ini wafat jatuh ke perempuan lagi, terus perempuan ke bawah. Mereka lah yang berhak mendapatkan harta pusaka ini, gitu. Kemudian, ada telepon. Ada telepon lagi. Masya Allah. Kita tunda lagi nih sepertinya, Ustaz. Baiklah, dengan siapa ini? Iya, halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ibu. Iya, dengan Ibu Fitri. Ibu Fitri ya. Baik Ibu Fitri, apa yang mau ditanyakan? Iya, saya mau tanya dengan Ustadz Nizar mengenai hukum hibah. Hukum hibah ya. Dari orang tua ke anak, itu apa ada syarat sahnya ya Ustadz ya? Oh, peraturannya ya. Ibu jangan ditutup dulu Ibu. Jangan Saya mau pengen kenal lebih jauh sama Ibu ini. Oh iya. Ibu siapa tadi namanya? Fitri. Ibu Fitri, iya. Jadi begini Ustadz, ini di suaranya agak mengaung ya. Jadi gini Ustadz, mertua saya. Ibu Fitri, maaf Ibu Fitri, saya potong dulu. TV-nya dikecilin sedikit ya Bu. TV-nya dikecilin ya volumenya ya. Iya, volume TV-nya dikecilin. Iya. Jadi ayah mertua saya memberikan hadiah kepada anak laki-lakinya yang lain, tapi tidak ke suami saya, Ustadz. Nah, tapi suami saya tidak mendapatkan hadiah itu ya maksud saya. Jadi maksud saya apa ada syarat sahnya, sedangkan anak yang lain tidak dikasih tahu. Ya. Dan selain itu juga yang saya mau tanya, apa anak tersebut berdosa, Ustadz? Saya boleh bertanya Ibu Fitri? Iya.
Masya Allah. Nama ibu Saya harus dengerin yang di TV apa yang di handphone ya? di handphone aja cukup. Iya, handphone aja cukup. iya, baik Ustaz. Ya. Saya mau bertanya Ibu Fitri ya. Iya. Nama ibu kayak nama anak saya, Bu Fitri, Bu, sama. Oh, Masya Allah. Masya Allah. Masya Jadi Allah. gini, Iya. mertua ibu itu ketika memberikan hibah saat itu kayaknya perlu dikecilin lagi deh Bu televisinya Ibu. Iya, Iya, maaf. volumenya. Biar tidak Volume terjadi TV-nya. flashback. Iya, saya juga jadi bingung ini. Iya, udah Ustaz. Kecilin aja, dimatiin suaranya nggak apa-apa. Ya, Oh, iya. Ya, oke. baik. Nah, mertua ibu di saat memberikan hibah itu Iya. dalam kondisi sehat walafiat atau di saat sakit mau wafat? Sehat Ustaz. Sehat walafiat normal begitu ya? Iya, betul, sehat. Alhamdulillah. Nah, Sehat lahir batin. sehat lahir batin, cuman diberikan kepada salah satu anak, yang lain tidak. Iya, betul Ustaz. Oke, terima kasih Ibu informasinya. Iya. Ya, gini, Bismillah, Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillahi wa ba'd. Prinsip dasarnya di dalam hibah. Hibah itu gini, pemirsa fatwa yang dimuliakan oleh Allah. Hibah itu hadiah. Ya, hibah ini hadiah. Ya, kayak seorang suami lumrahnya memberikan hadiah kepada istrinya. Ya, atau seorang ibu, seorang ayah memberikan hadiah kepada anaknya. Gitu. Ini namanya hibah. Hibah itu hadiah. Nah, hibah ini diberikan di saat seseorang dalam kondisi fit, sehat walafiat. Hitungan manusia, dia bukan dalam kondisi sakit keras di mana dia wafat setelah itu, tidak, ya, kondisi sehat. Nah, ini yang pertama. Yang kedua, hibah seorang ayah kepada anak-anaknya itu seharusnya diberikan kepada semua anaknya. Seharusnya seperti kisah Nu'man ibnu Bashir, di mana ayahnya Bashir memberikan hadiah kebun kurma kepada salah satu anaknya. Ya. Lalu istri Bashir ini suruh nanya, coba tanyain deh kepada Nabi, kamu kok ngasih hibah ke salah satu doang, yang lain tak kamu kasih, kan gitu ya. Kemudian Rasulullah SAW pun bertanya kepada si ayah ini, akulla waladika nahalta mithlah, apakah semua anakmu kamu kasih seperti ini? Tidak ya Rasulullah. Kalau gitu kamu kasih semuanya. Jadi itulah hibah ibu. Ya, ini pelajaran buat kita orang tua nih semuanya. Jadi kalau mau ngasih hibah, kasih semuanya. Nah, ini kasus sudah terjadi. Maka apa ibu? Ya sudah, itu hibah sudah menjadi milik penerima, ya. Menjadi milik penerima. Yang kedua, kita anak, suami ibu dorong untuk bersikap husnudzan, prasangka baik sama orang tua. Mungkin orang tuanya dulu hendak memberikan, tapi ajal lebih dulu menjemput, gitu ya. Kita prasangka baik sama orang tua. Kita yakin orang tua akan ngasih hibah kepada semua. Cuman takdir berbicara lain. Ya, satu-satu dulu deh saya kasih ini, ntar yang lain ntar. Tapi takdir berbicara lain, wafat lebih dulu. Husnudzan saja. Ibu ya, insya Allah kita berdoa agar semuanya tidak berdosa. Ibu berdoa agar mertua ibu, anak suami ibu berdoa agar ayahnya tidak berdosa. Yang menerima juga sudah menerima hadiah. Ya, begitulah yang terjadi di saat ini. Kita doakan semuanya biar semua mendapatkan kebaikan dan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Ustaz, ini ada pertanyaan masuk lagi, Ustaz. Ada penelpon masuk dari Aceh dengan Ibu Yuli sepertinya. Silakan Ibu Yuli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, Ana mau tanya. Ya, silakan. Ibu. Begini Ustaz, ibu Ana kan sudah meninggal Ustaz. Rahimahullah rahmah wasi'ah. Ibu Ana itu posisinya ibu sambung, itu ibu tiri. Oh, ya. Ibu tiri, ya baik. Nah, saat ibu Ana itu menikah dengan Bapak Ana memiliki anak 6 orang, 3 laki-laki, 3 perempuan.
Jadi apakah setelah Ibu Ana meninggal hak warisnya itu dibagikan kepada saudara-saudaranya, Ustaz? Sebentar, saya mau tanya Ibu Yuli dulu. Anak-anak ini dari istri yang pertama. Naam, Istri yang sambung ini punya anak tidak? nggak punya, Ustaz. Nggak punya. Nah, kemudian istri sambung ini sekarang meninggal dunia. Sudah meninggal dunia. Oke, waris yang mau dihitung ini warisan siapa? Warisan ayah atau warisan ibu sambung ini? Saat ibu meninggal, ayah masih ada, Ustaz. Oh, saat ibu meninggal, ayah masih ada. Ya. Sekarang ayah sudah wafat. Ayah sekarang sudah wafat juga. Oke, Tidak lama selang dari ibu meninggal, ayah juga menyusul. oke. Sekarang yang mau dibagi ini hartanya punya siapa, Ibu? Punya ayah atau ibu? Punya ayah dan ibu. Nggak bisa. Oh, nggak bisa. Harus ditentukan dulu, Ibu. Ini ahli warisnya berbeda, ini runyam ini. Gini Ustadz, jadi Ah. yang ditinggalkan itu ada sebidang rumah dan sepetak tanah gitu Ustadz. Nah, saat ibu menikah dengan ayah itu, rumah itu hasil dari mereka berdua. Ibu tidak bekerja, ibu rumah tangga, dan ayah saya TNI. Berarti itu aset punya ayah Anda dong? Ya. Ya, punya ayah ya Ustadz. Iya, gitu. ya. Memang budaya orang Indonesia selalu ada istilah harta bersama gitu ya. Padahal Dalam ya Islam ini dalam Islam nggak ada istilahnya harta milik rame-rame, kan tidak ada, Ibu. Ya. Harta ya milik orang yang berusaha dan bekerja. Berarti aset itu semua milik ayah. Ayah. Jadi kalau ibu meninggal gitu, kami anak-anaknya nggak perlu membagikan kepada saudara-saudara ibu, begitu Ustaz? Nanti dulu, apakah ibu Anda, ibu sambung ini tidak memiliki harta sama sekali? Nggak punya Ustaz. Walaupun perhiasan? Nggak punya. Terima kasih. Oke, saya akan jawab. Ibu dengarkan dari televisi langsung ya. Baik, jazakallah khairan Ustaz. Terima kasih Ibu, sama-sama. Waalaikumsalam. Ya, ini menarik, jadi harus ditanya lebih detail lagi ya. Ya. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillahi wa ba'd. Ibu Yuli dan pemirsa Fatwa TV yang dimuliakan oleh Allah. Pertama, tidak ada dalam Islam itu harta bersama, tidak ada. Harta bersama, harta bunuh Pahami diri dulu, nggak ada ya Ustaz? sama tidak ada. Yang ada dalam harta Islam itu adalah patungan. Nah, itu yang dimaksud harta bersama baru boleh. Patungan, umpama punya rumah, bangun rumah, si istri naruh duit, suami naruh duit. Nah, ini namanya harta samir rame-rame. Tapi kalau suami yang bekerja, suami yang keluar keringat, 100% suami yang beli, istri hanya sekedar ibu rumah tangga, kemudian dikatakan ini harta bersama, di dalam Islam tidak ada. Oke, yang kedua, dalam kasus Ibu Yuli, ini yang meninggal pertama istrinya, kemudian setelah itu suaminya. Nah, maka yang ditanyakan adalah, makanya saya tanya, harta ini milik siapa? Ternyata itu harta 100% milik ayah. Jadi ahli warisnya adalah 6 orang anaknya ini saja. 6 orang ini aja. Jadi Iya, istri nggak ada. istrinya kan tidak, karena istrinya wafat lebih dulu, lebih awal. Jadi ahli warisnya ya 6 orang ini anak Hanya saja. 6 orang ini dari istri yang pertama Dari ya. istri yang pertama, laki-laki dapat 2 bagian, perempuan dapat satu bagian. Ya, wallahu alam. Semoga bisa difahami dengan baik oleh Ibu Yuli di Aceh. Terima kasih atas partisipasinya di acara kita ini. Nah, Ustaz, gimana? Kita jawab nggak ini yang tadi nih? Oh iya, kita Lanjut ya Ustaz ya. Ayo, alhamdulillah. Jadi yang harta pusako. Harta pusako Ya. tadi Ustaz, sepertinya ya Ustaz. harta pusako. Jadi gini, apa yang ada ini, mohon maaf kepada masyarakat Padang ya. Iya, Kota Dan Minang ya. Padang. mohon maaf kepada Barat. masyarakat Minang, pada masyarakat Sumatera Barat ya. Ya, saya berbicara konteks ilmu ya. Jadi apa yang ada dalam budaya harta pusako turun temurun seperti itu, hanya hak kepada perempuan, kemudian haknya hanya memakai saja Oke saja. dan sebagainya.
Ini tentu tidak sejalan dengan prinsip syariah. Ya, tentu tak sejalan dengan prinsip syariah. Yang ada di dalam syariat Islam adalah si A wafat, maka hartanya ini menjadi milik para ahli warisnya. Siapa ahli warisnya? Kalau dia punya anak laki perempuan, ya kepada laki perempuan. Ya, laki perempuan mereka yang berhak semuanya. Bahkan dalam syariat Islam, laki mendapatkan jatah, anak laki mendapatkan jatah lebih banyak daripada anak perempuan. Kenapa? Karena Allah mengatakan dalam Al-Quran, ar-rijalu qawwamuna ala an-nisa. Laki-laki itu pemimpin buat kaum wanita, dia yang pemimpin. Kenapa laki-laki jadi pemimpin? Bima anfaqu ala amwalihim, karena mereka yang bertanggung jawab untuk memberikan infak kepada keluarganya. Ya, ini laki-laki yang lebih banyak. Nah, mereka yang kedua, ketika mereka mendapatkan haknya dari warisan itu, maka mereka berhak untuk memiliki 100%. Mau dimanfaatkan saja, mau dia jual, terserah dia. Terserah ahli warisnya. Jadi nggak boleh ahli waris itu diatur. Ini nanti ini warisan nggak boleh dijual. Pesan dari orang tua kita sebelum wafat, nggak boleh wasiat seperti ini. Ya. Kenapa? Karena ketika si yang pemilik harta ini wafat, ya, maka tidak ada sangkut paut kepada yang wafat. Masa sudah wafat masih mikirin duit? Allahu Akbar, fala haula wala quwata illa billah. Kan gitu kan ya. Kata orang Jawa ya kebangetan ya. Ya mohon maaf ya. Jadi menjadi milik siapa? Pindah kepemilikan itu kepada ahli waris yang hidup gitu loh. Makanya inilah yang disebut dengan ilmu waris. Kepemilikan itu pindah. Jadi ketika pindah dan sudah menjadi milik para ahli waris laki dan perempuan, ya terserah mereka dong mau diapain. Ya, mau saya kasih setelah dia tahu, oh ini jatah saya, oh ini punya saya, mau diambil, mau dijual, mau saya kasih orang, mau saya sedekahkan, itu kan haknya dia setelah dia mengetahui bahwa ini adalah hak dan perhitungannya sesuai dengan syariat Islam. Wallahu a'lam. Baik, Ustaz. Nah, Ustaz, ini ada sedikit pertanyaan dan singkat tapi cukup menarik, Ustaz nih. Dari Yusrizal di Palembang, Ustaz. Apakah wasiat yang disampaikan orang tua untuk memberikan warisan uang dan emas kepada salah seorang anak boleh ditunaikan? Nah, uang dan emas. Ini menarik. Bismillah, wassalatu alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Seseorang sebelum wafat masih hidup, dia menulis sebuah wasiat. Jika saya meninggal dunia, atau apalah kata-katanya, yang jelas nanti kalau saya meninggal sudah wafat, maka uang ini kamu kasih kepada anakku yang ini, emas kamu kasih anak yang ini. Maka Rasulullah SAW sudah memberikan jawabannya sejak beliau masih hidup dahulu di zaman beliau. Apa itu? Dalam hadis yang sahih, la wasiyata li warith. Ya. Jadi tidak ada wasiat itu kepada ahli waris. Tidak ada. Jadi a'tu kulladzi haqqin haqqah. Berikan pemilik hak itu haknya yang sudah ditentukan oleh Allah. Ini hak kamu yang sudah ditentukan oleh Allah, kamu ambil. Ya, ini haknya, ya Anda kasih. Kemudian la wasiyah li waris, tidak boleh wasiat kepada ahli waris. Kenapa kok dilarang? Satu, karena ahli waris itu akan dapat warisan, nggak usah dikasih wasiat sudah dapat warisan. Otomatis. Yang kedua, kalau toh ahli waris si A dikasih, nanti ada ahli si B, kenapa si B nggak dikasih? Yang terjadi apa? Berantem satu keluarga. Kenapa dia dikasih warisan? Keributan terjadi. Yang ketiga, akhirnya anak-anak yang seharusnya berbakti kepada kedua orang tua, mendoakan orang tua yang sudah wafat, rajin mendoakan mereka, karena jengkel, akhirnya mereka tidak mendoakan orang tua. Tidak mendoakan lagi. Sehingga yang keempat, apa dampaknya? Akhirnya keluarga bukan berpikir mana yang maslahat untuk keluarga besar, silaturahim, kebersamaan, mendoakan mereka yang sudah wafat, hilang. Yang dipikirkan oleh mereka hanyalah fulus, harta. Ya. Seperti itu. Jadi bedanya waris dengan hibah, wasiat dengan hibah itu,
Kalau hibah itu diberikan pada saat masih hidup sehat ya Ustaz ya. Masih hidup sehat, sementara kalau wasiat ditulis ketika hendak meninggal ya. Ya, jadi apa bedanya pemirsa Fatwa TV yang dimuliakan oleh Allah? Bedanya antara hibah sama wasiat apa? Jadi kalau hibah yang Apa bedanya? Ini ngetes hostnya ini sekarang gitu. si bapak si yang mencari uang Iya. masih hidup seger, Iya. terus kasih hadiah untuk anaknya atau Iya. istrinya, itu hibah. Kalau wasiat udah sekarat mau mati itu baru tulis gitu. Iya. Nah, itu gimana? Apa Iya. betul seperti Iya benar, saya kasih hadiah hostnya. Terima kasih. Ya seperti itu Ustaz. Ya begitu Jadi pemirsa ya. hibah itu diberikan di saat orang sehat walafiat, tidak sakit dalam kondisi sakit yang keras mau wafat, tidak. Ya seperti kasus Sa'ad bin Abi Waqqas pada waktu penaklukan kota Makkah, beliau sakit keras. Saat ingin memberikan seluruh hartanya buat umat Islam, ditolak. Ya, beliau mau ngasih separuh, ditolak sama Nabi. Lagi. Beliau ngasih ya udah sepertiga, dipertiga diizinkan. Lalu beliau mengatakan, engkau meninggalkan harta ini untuk ahli warismu jauh lebih baik agar mereka tidak minta-minta nanti kepada orang lain. Nah, jadi hibah itu di saat orang sehat walafiat, tidak sakit yang mau wafat, itu hibah. Sedangkan wasiat, seseorang itu menulis wasiat adalah ketika dia mau wafat. Atau sehat walafiat juga. Sehat walafiat juga, tapi redaksinya. Nulis redaksi kalimatnya. Jika saya meninggal dunia kelak atau bagaimanalah, ini buat yang ini buat ini dibikin di atas notaris dan sebagainya. Nah, kaidahnya wasiat itu adalah secara singkat tidak boleh diberikan kepada ahli waris. Seperti yang saya jelaskan. Ya. Yang kedua, berarti wasiat itu diberikan kepada mereka yang di luar ahli waris. Gitu. Batasannya berapa? Hanya sepertiga. Sedangkan hibah ya bebas, namanya orang ngasih kok dibatas-batasin. Yang penting kalau kepada anak, kasih semua anak. Apakah ada anak laki 2 bagian, perempuan 1 bagian? Tidak. Hibah rata, adil semuanya. Rata boleh ya. Ya. Ya, wallahu a'lam. Baik, Ustaz, sepertinya waktu kita sudah selesai, ini sudah usai. Maka pemirsa Fatwa TV, alhamdulillah kita sudah menuntaskan acara fikih praktis ilmu waris bersama Ustadz Nizar Sa'ad Jabal. Insyaallah minggu depan kami kembali untuk menggelar live interaktif ya Ustadz ya. Ya, insyaallah. Nah, kemudian untuk catat nih nomor teleponnya ya, untuk telepon interaktif yaitu 021 2123 2333. Baik. Kalau begitu kita akhiri saja Ustaz ya. Baik, kemudian selalu diikuti tentunya ya, diikuti terus episode materi-materi ilmu yang disampaikan oleh Ustadz Nizar Sa'ad Jabal. Baiklah, kalau gitu kita tutup saja dengan kafatul masjid. Subhanakallahumma hamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.